Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 2, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat part 5. Ini adalah materi pertemuan ke-12 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP, hari ini, Sabtu, 2 Oktober 2021. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Masih materi fungsi kuadrat. Menggambar grafik fungsi kuadrat, Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat, ditambah Bx ditambah C dengan A, B, dan C bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, bisa kita lakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dengan A, B, dan C bilangan real, dan A tidak sama dengan 0 sebagai berikut. Perhatikan nilai A. Jika nilai A positif atau A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas sehingga jenis titik baliknya adalah minimum. Jika nilai A negatif atau kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah sehingga titik atau jenis titik baliknya adalah maksimum. Kemudian poin B. Parabola memotong sumbu X jika Y atau Fx sama dengan 0 di titik X1,0 dan X2,0. Dengan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang bisa kita cari dengan 3 cara. Pertama, memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kemudian poin C, pembuat 0 fungsi adalah X1 dan X2. D, parabola memotong sumbu Y jika X sama dengan 0 di titik 0, Y1. Kemudian parabola mempunyai sumbu simetri atau persamaan sumbu simetri untuk X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian F, parabola mempunyai nilai minimum atau Y sama dengan negatif D per 4A atau negatif B kuadrat min 4AC per 4A. D itu adalah diskriminan. Kemudian poin G, titik balik parabola atau titik puncak parabola adalah titik balik minimum sama dengan sumbu simetri, nilai minimum. Atau negatif B per 2A, negatif D per 4A. Atau bisa juga dengan negatif B per 2A, negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian gambar grafiknya dan titik bantu jika dibutuhkan. Nah, perhatikan rumus dan grafik fungsi kuadrat. Di sini grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C mempunyai titik potong pada sumbu X itu pada X1 dan X2. Dan mempunyai titik potong pada sumbu Y itu di titik C. Dan kemudian mempunyai koordinat titik puncaknya di XP, YP. Dengan XP itu adalah persamaan sumbu simetri, yaitu negatif B per 2A, dan YP itu adalah nilai optimum fungsi sama dengan negatif D per 4A, dengan D itu adalah diskriminan, yaitu sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke.
Jenis-jenis grafik fungsi kuadrat. Nah, perhatikan untuk A lebih dari 0 atau A positif. Kemudian D-nya juga lebih dari 0 atau positif. Itu berarti grafik mempunyai 2 titik potong dalam sumbu X. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, berarti grafik mempunyai 1 titik potong pada sumbu X. Atau menyinggung, grafik menyinggung sumbu X. Kemudian jika D-nya kurang dari 0 atau negatif, berarti grafiknya tidak memotong sumbu X. Grafik tidak memotong sumbu X dan selalu bernilai positif atau bisa disebut juga dengan definite positif. Nah, kemudian untuk A negatif atau A kurang dari 0, nah jika D-nya lebih dari 0 atau positif, berarti grafik membuka ke bawah dengan 2 titik potong pada sumbu X. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, itu berarti grafik memotong sumbu X pada 1 titik atau boleh disebut dengan grafik menyinggung sumbu X. Nah, kemudian dengan D kurang dari 0 atau D-nya negatif, berarti grafik tidak grafik tidak menyinggung sumbu X dan selalu bernilai negatif atau bisa disebut dengan definite negatif. Oke, paham? Nah, perhatikan di sini ada grafik fungsi kuadrat, 4 grafik digabung menjadi satu. Nah, yang biru itu grafik Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 dengan titik puncak di titik A. Kemudian yang merah itu adalah grafik Fx sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 3 di titik B. Kemudian titik puncaknya di C itu adalah grafik Hx sama dengan X kuadrat dikurangi X ditambah 3. Dan yang terakhir adalah yang berwarna agak hitam. Titik puncaknya ada di titik D, itu adalah grafik Px sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Nah, kalau digabung betapa cantiknya grafik fungsi kuadrat. Oke? Bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dengan A, B, dan C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, selain dengan yang mengidentifikasi sifat-sifat grafik fungsi kuadrat yang seperti tadi, bisa juga dengan mencari nilai fungsinya atau range-nya. Nah, nilai fungsi kuadrat. Nah, apakah itu nilai fungsi kuadrat? Nah, untuk menentukan nilai fungsi kuadrat, Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C untuk nilai X tertentu, itu adalah dengan cara mensubstitusikan atau mengganti nilai X ke dalam persamaan fungsi kuadrat yang diketahui. Misalnya, tentukan nilai Y pada Fx sama dengan 4X kuadrat ditambah 3X dikurangi 7 jika X sama dengan 5. Nah, jawabnya adalah, jika Fx sama dengan 4X kuadrat ditambah 3X dikurangi 7 dengan X-nya diganti dengan 5 atau disubstitusi 5 ke dalam X, berarti sama dengan Y sama dengan F5 sama dengan 4 kali 5 dikuadratkan, kemudian ditambah 3 kali 5 dikurangi 7. Sama dengan 4 kali 25 ditambah 15 dikurangi 7, itu akan sama dengan 108. Maka diperoleh koordinat titik potongnya adalah 5,108. Nah, 5 disebut absis atau domain, kemudian 108 disebut ordinat atau range atau nilai fungsi untuk X sama dengan 5. Oke? Sekarang kita pahami dengan contoh soal berikut. Tentukan nilai fungsi Y pada Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 16 dengan daerah asal domain D sama dengan himpunan semua X di mana X mulai dari negatif 3 sampai 9 dan X anggota bilangan real.
Oke? Nah, nilai fungsi atau range dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 sama dengan. Oke? Mulai dari x diganti dengan negatif 3. Berarti f negatif 3 sama dengan negatif 3 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 6 kali negatif 3 dikurangi 16. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Negatif 6 kali negatif 3 itu adalah plus 18 dikurangi 16 sama dengan 11. Jadi kita mendapatkan nilai negatif 3,11. Kemudian f negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 6 kali negatif 2 dikurangi 16. Negatif 2 kuadrat itu adalah 4. 6 kali 2 berarti 12. Negatif kali negatif jadi positif. Kemudian 4 ditambah 12 dikurangi 16 sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan titik koordinatnya adalah negatif 2,0. Kemudian diganti dengan f negatif 1, f0, f1, f2, f3, f4, dan seterusnya. f5, f6, f7, f8, f9. Ya, kita dapatkan. Nah, dari data di atas, kita peroleh grafik fungsi kuadrat akan melalui titik-titik koordinat sebagai berikut. Yang pertama, negatif 3,11, kemudian negatif 2,0, kemudian negatif 1, negatif 9, kemudian 0, negatif 16, 1, negatif 21, 2, negatif 24, 3, negatif 25, 4, negatif 24, 5, negatif 21, 6, negatif 16, 7, negatif 9, 8, 0, dan 9,11. Nah, titik-titik koordinat tersebut dapat digambarkan pada sumbu koordinat kartesius, kemudian dihubungkan dengan garis. Nah, garis lengkung sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 yang berupa parabola. Nah, grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 sebagai berikut. Perhatikan di sana ada titik negatif 3,11. Ya, di sini negatif 3,11, kemudian negatif 2,0, kemudian negatif 1, negatif 9, kemudian 0, negatif 16, 1, negatif 21, dan seterusnya. Kemudian kita hubungkan dengan garis dan atau grafiknya kita dapatkan titik potong. Perhatikan yang ada di garis sumbu X itu ada negatif 2,0 dan 8,0. Berarti X sama dengan negatif 2 itu disebut pembuat nol fungsi. Kemudian X sama dengan 8 juga disebut pembuat nol fungsi. Nah, titik potong dengan sumbu X itu berarti 8,0 dan negatif 2,0. Kemudian titik puncaknya di sana ada 3, negatif 25 dan negatif 25 disebut nilai optimum fungsi. Kemudian X sama dengan 3 disebut persamaan sumbu simetri. Dan 0, negatif 16 kita sebut titik potong dengan sumbu Y. Oke, paham? Nah, dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 di atas, dapat kita simpulkan berarti sifat-sifat grafiknya sebagai berikut. Yang pertama, A sama dengan 1 artinya lebih dari 0 atau positif, berarti grafik membuka ke atas, sehingga titik baliknya adalah titik balik minimum. Kemudian yang kedua, X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 8 kita sebut pembuat nol fungsi atau PNF. Kemudian yang ketiga, negatif 2,0 dan 8,0 disebut titik potong dengan sumbu X. Kemudian yang keempat adalah 0, negatif 16 disebut koordinat titik potong dengan sumbu Y. Dan X sama dengan 3 itu disebut persamaan sumbu simetri atau PSS. Kemudian Y sama dengan negatif 25
disebut nilai optimum fungsi atau NOF. Kemudian 3, negatif 25 disebut koordinat titik puncak parabola atau TPP atau titik balik minimum karena grafik membuka ke atas. Oke? Nah, sampai saatnya kita ke LKPD 9, fungsi kuadrat. Nah, tentukan nilai fungsi Y pada Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 21 dengan daerah asal domain D sama dengan himpunan semua X di mana X mulai dari negatif 4 sampai 8 dan X anggota bilangan real. Nah, kemudian gambarlah grafiknya, grafik fungsi kuadratnya, dan sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya yang terdiri dari A. Grafik fungsi kuadratnya pakai buku berpeta, kemudian B. Nilai A-nya bagaimana, kemudian C. Titik potong dengan sumbu X-nya bagaimana, D. Pembuat nol fungsinya berapa, E. Titik potong dengan sumbu Y, dan F. Persamaan sumbu simetri atau PSS, G. Nilai optimum fungsi atau NOF, dan H. Titik balik minimum atau titik puncak parabola. Oke. Nah, perhatikan di sini ada soal-soal fungsi kuadrat berikut. 6 soal pilihan ganda. Nah, tapi jawablah dengan cara penyelesaiannya. Berarti kalian anggap soal ini adalah soal uraian. Nah, soal yang pertama, perhatikan 1. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24 memotong sumbu X di titik. Nah, berarti kalian mencari titik potong dengan sumbu X. Itu syaratnya Y sama dengan 0. Nah, jika Y sama dengan 0 artinya X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24 sama dengan 0. Berarti kalian pakai nyari X1, X2 dengan memfaktorkan boleh, melengkapkan kuadrat sempurna boleh, ataupun dengan rumus kuadratik silahkan. Kemudian nomor 2, grafik fungsi Fx sama dengan negatif X kuadrat ditambah 5X dikurangi 4, memotong sumbu Y di titik. Oke, karena yang dicari adalah memotong sumbu Y, itu berarti X-nya sama dengan 0. Nah, silahkan dicari jika X-nya kalian ganti 0, berarti nilainya Y berapa. Oke, nomor 3. Sumbu simetri grafik fungsi Fx sama dengan negatif 3X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 adalah sumbu simetri yang kalian cari berarti X sama dengan negatif B per 2A. Silahkan dicari A-nya berapa, B-nya berapa di sana sudah ada. Oke, nomor 4. Jika diketahui fungsi Fx sama dengan 10 ditambah 2X dikurangi X kuadrat, maka nilai maksimum fungsi tersebut adalah nilai maksimum itu sama juga dengan nilai optimum fungsi, berarti kalian mencari D per 4A, negatif D per 4A, atau Y sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Tolong pahami di situ 10 ditambah 2X dikurangi X kuadrat, berarti A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Oke? Perhatikan soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada grafik fungsi kuadrat yang menghadap ke bawah. Dan titik potong terhadap sumbu X itu ada di negatif 1 dan 3. Sumbu simetrinya ada di X sama dengan 1 dan kalian tahu gambarnya. Nah, grafik tersebut merupakan grafik fungsi kuadrat yang mana? Oke, silahkan kalian cari yang sesuai. Nomor 6, persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik ekstrim atau titik puncak itu negatif 1,4 dan melalui titik 0,3 itu adalah yang mana? Silahkan dicari. Oke. Nah, kerjakan LKPD 9 fungsi kuadrat. Tulis jawaban kalian di kertas folio dan buku berpeta dengan cara penyelesaiannya. Kumpulkan langsung di sekolah pada saat jadwal PTM Matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan.
Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.